Halo semuanya, nama gue Andre dan kali ini gue akan merecap sebuah film misteri pembunuhan berjudul Rear Window. Film ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang tanpa sengaja melihat tetangganya melakukan sesuatu yang kalau dilihat-lihat seperti pembunuhan. Dia ingin tahu apakah tetangganya ini benar-benar membunuh orang atau ini cuman firasat doang. Oke, enjoy video ini guys. Jeffrey, dia baru aja kecelakaan sehingga kakinya pincang dan tidak bisa berjalan. Jadi selama ini dia kerjaannya cuma duduk dan melihat tetangganya lewat jendela. Jeffrey mempunyai pekerjaan. Dia adalah seorang fotografer untuk salah satu majalah terkenal di Amerika. Karena kakinya lagi di plester, dia tidak bisa bekerja. Jadi setiap bangun yang dia lihat selalu jendela luar untuk melihat tetangganya. Karena nggak ada hiburan lain, zaman dulu HP masih belum ada. Tetangganya memiliki masing-masing karakteristik. Ada seorang pianis, ada dua pasangan yang terlihat tidak begitu akur. Mereka berdua terlihat sering berantem. Terus ada wanita penari balet, terus ada wanita yang setiap pagi selalu berjemur di bawah terik matahari. Ada dua pasangan yang kalau tidur selalu di balkon luar. Terus ada dua pasangan yang baru aja pindah dan ada satu wanita yang terlihat kesepian. Stella datang, dia merupakan seorang perawat untuk Jeffrey yang saat ini sedang sakit. Jadi Stella setiap pagi mengecek suhu Jeffrey, membersihkan badan Jeffrey, ngobrol sama Jeffrey, apapun yang Stella bisa bantu. Stella selalu menggerutu soal Jeffrey yang selalu melihat tetangganya lewat jendela. Melihat hal yang tak boleh kau lihat, katanya. Stella juga menggerutu soal Jeffrey yang ingin memutuskan hubungannya dengan seorang wanita bernama Lisa Freeman. Jeffrey ingin memutuskan hubungannya karena Lisa terlalu sempurna. Dia terlalu berbakat, terlalu cantik, terlalu modern, pokoknya terlalu semuanya. Menurut Jeffrey, Lisa cocok dengan orang-orang kaya, bukan seorang kameramen yang miskin yang tabungannya hanya sepekan dari gajinya dia, gajinya si Lisa. Stella berpikir Jeffrey hanya takut. Saran dia Jeffrey seharusnya menikahi Lisa saja. Malamnya Lisa tiba-tiba datang dan langsung mencium Jeffrey. Dia datang ke sana untuk menjenguk Jeffrey yang sedang sakit, sekalian mampir buat ngobrol. Lisa juga menyiapkan makan malam, bahkan sampai memesan pelayan supaya terlihat lebih mewah. Lisa bercerita bahwa dia sibuk banget hari ini. Tadi habis rapat penjualan sepanjang pagi lalu pergi ke restoran Waldorf untuk minum bersama Ibu Dufresne yang baru aja datang dari Paris. Lalu pergi ke pesta koktail, pokoknya harinya penuh. Lisa ingin Jeffrey meninggalkan majalah dan membuka studionya sendiri supaya Jeffrey bisa lebih bebas kerjanya. Katanya Lisa bisa memberikan Jeffrey solusi tugas seperti misalnya pemotretan fashion. Karena fashion bukan Jeffrey banget, dia nggak mau. Fashions, portraits. When I don't laugh, I could do it. Now, let's stop talking nonsense, shall we? Sementara Lisa menyiapkan makanan, Jeffrey melihat wanita kesepian sedang memperagakan sebuah skenario jika seorang laki-laki datang. Mungkin karena sudah terlalu lama kesepian, dia melakukan itu. Terus dia juga melihat wanita penari balet yang sedang berciuman dengan seorang pengusaha. Tetapi menurut Lisa, ciuman tersebut palsu. Wanita tersebut tidak mencintainya. Terus Jeffrey melihat dua pasangan yang tidak terlalu akur. Terlihat istrinya marah-marah. Bahkan dia menolak pemberian bunga dari suaminya. Lisa terkejut mendengar lagu yang dimainkan oleh tetangga Jeffrey yang merupakan seorang pianis. Menurut dia lagu tersebut sangat amat memikat. Serasa ditulis untuk mereka berdua, katanya. Serasa ditulis untuk Jeffrey dan Lisa. It's almost as if it were being written especially for us. No wonder he's having so much trouble with it. Lisa marah, dia merasa Jeffrey tidak ingin berusaha sedikit pun untuk bisa tetap tinggal. Jeffrey tetap memilih pekerjaannya sebagai fotografer majalah. Menurut Lisa, jika Jeffrey terus menjadi fotografer majalah, Jeffrey dan Lisa tidak akan bisa bersama karena Jeffrey pasti selalu sibuk pergi untuk memotret. Itulah mengapa Lisa menginginkan Jeffrey untuk meninggalkan majalah dan membuka studionya sendiri. Jeffrey tidak mau tinggal dan Lisa tidak bisa ikut bersamanya bekerja ketika dia sembuh. Jadi ya bisa dikatakan mereka tidak ditakdirkan untuk bersama. Padahal sebenarnya Lisa mencintai Jeffrey. Dia nggak peduli apa pekerjaan Jeffrey selama dia bisa bersamanya. Tetapi menurut Jeffrey mereka berdua tidak cocok, jadi ya Lisa nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Lisa pun pergi. You don't think either one of us could ever change? Doesn't seem so. I'm in love with you. I don't care what you do for a living. No, there's nothing wrong with you, Lisa. You've got this town in the palm of your hand. Not until tomorrow night.
Ketika Lisa pergi, tiba-tiba Jeffrey mendengar bunyi teriakan seorang wanita. Jeffrey tertidur dan dia terbangun di tengah malam, sekitar jam 2 pagi. Saat itu sedang hujan. Dia melihat suami dari dua pasangan yang tidak akur pergi dengan membawa koper. Lalu kembali sekitar jam 2:30 dan pergi lagi membawa koper. Jeffrey mulai curiga kenapa orang tersebut bolak-balik di malam yang sudah sangat larut. Di pagi hari, Jeffrey memberitahu semua yang dia lihat tadi malam kepada Stella. Stella menyuruh Jeffrey untuk jangan terus melihat apa yang tetangganya sedang lakukan, karena itu adalah privasi mereka. Tetapi Jeffrey tidak mendengar saran Stella dan masih melakukannya. Kali ini dia menggunakan kamera untuk melihat semuanya lebih jelas. Dia melihat suami dari pasangan yang tidak akur sedang membungkus senjata tajam dengan koran. Di sini Jeffrey makin curiga. Jeffrey meminta opini Lisa. Kenapa seorang pria meninggalkan apartemennya 3 kali saat malam hujan dengan membawa koper? Kenapa sekarang pria ini tidak bekerja? Apa yang menarik tentang pisau daging dan gergaji kecil dibungkus dengan kertas koran? Kenapa dia tidak mendekati ranjang istrinya seharian? Jeffrey beranggapan bahwa isi koper yang pria tersebut bawa waktu malam hari berisi potongan jasad istrinya. Lisa mulai merasa ketakutan setelah mendengar perkataan Jeffrey. Tiba-tiba pria tersebut datang dengan membawa sebuah tali tambang. Lisa mulai membentak Jeffrey karena tidak baik melihat privasi seseorang. Tetapi Jeffrey melihat tanda-tanda aneh, bisa aja suami tersebut membunuh istrinya. Istrinya lagi butuh perawatan konstan karena lagi sakit, tetapi kenapa terlihat seharian suaminya atau orang lain tidak merawatnya? Ditambah, Jeffrey sering melihat mereka bertengkar, keributan keluarga. Perjalanan misterius saat malam dengan membawa koper dan sejak perjalanan misterius tersebut, istrinya tidak pernah terlihat. Jeffrey juga melihat pisau, gergaji, dan tambang. Apalagi kalau bukan pembunuhan. Awalnya Lisa tidak begitu khawatir, tetapi setelah melihat pria tersebut membuka jendela tempat istrinya tidur, lalu mengikat sebuah box yang cukup besar dengan tali tambang, Lisa mulai satu pemikiran dengan Jeffrey. Bisa aja pria tersebut membunuh istrinya dan memotong jasadnya lalu ditaruh di sebuah box besar. Tell me everything you saw. What you think it means? Lisa mencari tahu nama dari pria tersebut dengan pergi ke kotak suratnya. Ternyata pria tersebut bernama Lars Thorwald. Nomor rumah apartemennya Jalan 9 Barat nomor 125. Besoknya Jeffrey menelepon teman lamanya yang bekerja sebagai detektif bernama Doyle. Dia menyuruh Doyle untuk datang ke apartemennya karena di sini terlihat ada tanda-tanda pembunuhan. Stella beropini pasti pria tersebut memotong tubuh istrinya di kamar mandi. Karena itu satu-satunya tempat dia bisa membilas darahnya. Sebelum Doyle datang, pria tersebut menyuruh 2 orang untuk membawa kotak besar yang dia ikat dengan tali tambang sehingga Doyle tidak bisa menyelidiki isi kotak tersebut karena sudah dibawa. Stella mencoba untuk melihat nomor truknya tetapi sudah telat. Truk tersebut pergi duluan. Jeffrey menjelaskan semua yang dia lihat kepada Doyle. Mulai dari perjalanan misterius di malam hari, pertengkaran keluarga, pisau, gergaji, dan tambang, semuanya yang mencurigakan dia kasih tahu ke Doyle. Doyle masih belum yakin dengan perkataan Jeffrey. Kemungkinan bahwa ini adalah pembunuhan kecil karena mana mungkin seseorang membunuh istrinya dengan jendela terbuka. Dia berpikir bahwa peluang ini adalah pembunuhan 1:1000. Tetapi demi teman, Doyle tetap akan menyelidikinya, tetapi dia menyelidikinya sendiri. Dia nggak mau melaporkan ini ke departemen karena belum ada bukti yang jelas. Belum ada bukti yang konkret. Semenjak istrinya tidak ada, pria ini selalu menyiram tanaman setiap pagi. Dia selalu mengusir anjing tetangga yang selalu mencoba untuk menggali tanamannya. Setelah melakukan penyelidikan kecil, Doyle kembali dengan sebuah informasi. Pria bernama Lars Thorwald ini menyewa apartemennya selama 6 bulan. Dia merupakan orang yang pendiam, suka minum alkohol tetapi tidak pernah sampai mabuk berat, membayar tagihan apartemennya dengan uang halal. Dia bekerja sebagai wiraniaga perhiasan. Orangnya tertutup, jarang berinteraksi dengan tetangganya. Kemarin pagi sekitar jam 6 pagi, keluarga Thorwald pergi dari apartemennya. Jadi bisa aja tebakan Jeffrey salah. Istrinya pergi ke tempat lain bukan dibunuh. Jeffrey bertanya bagaimana Doyle tahu kalau keluarga Thorwald kemarin pergi jam 6 pagi. Dia mendapat informasi dari pengurus gedung apartemen dan 2 tetangga keluarga Thorwald.
Mereka mengatakan kalau keluarga Thorwald pergi sekitar jam 6 pagi ke stasiun kereta api. Bagaimana mereka tahu kalau keluarga Thorwald pergi ke stasiun kereta api? Karena ketika suaminya kembali, dia mengatakan ke pengurus gedung apartemen telah mengantarkan istrinya ke stasiun kereta api. Jeffrey masih belum puas akan hal tersebut karena tidak ada yang bisa mengatakan bahwa keluarga Thorwald benar-benar pergi ke stasiun kereta api. Benar-benar menyaksikan keluarga Thorwald pergi ke stasiun kereta api. Nggak ada yang bisa membuktikan itu. Jeffrey menyuruh Doyle untuk masuk ke apartemen pria mencurigakan ini untuk melihat bukti-bukti. Tetapi Doyle tidak mau mempertaruhkan pekerjaannya hanya dengan firasat milik Jeffrey. Kalau Jeffrey salah dan Doyle ketahuan masuk ke apartemen orang tanpa izin, Doyle akan dipecat dari pekerjaannya. Ditambah untuk menggeledah rumah orang secara legal harus butuh surat dari hakim. Dan surat tersebut sangat ribet untuk dibuat. Butuh bukti-bukti yang konkret, bukan cuma sekedar informasi yang Jeffrey lihat. Doyle hampir lupa dia mendapat kartu pos dari kotak surat milik Thorwald. Dikirim pukul 3:30 sore kemarin dari kota Marriottsville. Isi dari kartu tersebut berisi seperti ini. Mrs. Went arrived okay, already feeling better. Love, Anna. Ternyata surat tersebut dari Anna Thorwald, istrinya Lars Thorwald. Doyle pergi ke stasiun kereta api untuk memvalidasi informasi yang dia dapat tentang keluarga Thorwald. Malamnya Jeffrey melihat Lars Thorwald sedang mengotak-atik tas milik istrinya sambil menelepon seseorang. Di dalam tas tersebut terdapat banyak sekali perhiasan. Tiba-tiba Lisa datang. Jeffrey langsung memberitahu Lisa bahwa tadi pria ini sedang mengotak-atik tas istrinya yang berisi banyak sekali perhiasan. Setelah mengotak-atik perhiasan, pria ini pergi. Lisa berkata ada sesuatu yang tidak masuk akal. Wanita selalu menggantung tas favoritnya di tiang ranjang supaya mudah diambil. Tetapi kenapa wanita ini pergi jauh tanpa membawa tas favoritnya? Karena menurut dia tidak mungkin seorang wanita jika pergi jauh tidak membawa tas favoritnya. Ditambah lagi menurut Lisa, wanita tidak mungkin menaruh segala perhiasannya di dalam tas. Jadi opini Lisa, wanita yang pria ini antarkan kemarin jam 6 pagi ke stasiun kereta api bukan istrinya. Pengurus gedung apartemen dan dua tetangganya menganggap bahwa itu istrinya, padahal bukan. Bisa aja itu wanita lain. Lagian kata detektif, keluarga Thorwald kan jarang berinteraksi, sehingga bagaimana bisa pengurus gedung apartemen dan dua tetangganya mengetahui bahwa itu istrinya Lars Thorwald yang selama ini tinggal di apartemennya. That couldn't have been Mrs. Thorwald. Is that so? I'd like to see your friend's face when we tell him. Lisa memutuskan untuk tinggal semalaman dengan Jeffrey. Dia ingin menghabiskan waktu bersama dengan Jeffrey. Sekalian dia juga mau membantu Jeffrey mengatasi kasus pembunuhannya. Ngomong-ngomong, sebenarnya Lisa melakukan ini untuk mencuri hati Jeffrey. Dia rela melakukan ini supaya Jeffrey makin suka dengannya. Lisa berharap Jeffrey menikahinya. Doyle datang dan Jeffrey langsung menceritakan soal perhiasan. Lisa juga menjelaskan ke Doyle bahwa wanita yang pria ini bawa ke stasiun kereta api bisa aja bukan istrinya. Tetapi lagi-lagi Doyle tidak bisa diyakinkan. Dia habis dari stasiun kereta api dan benar, Lars Thorwald habis mengantar istrinya ke stasiun kereta api menuju Marriottsville. Dia juga mengecek kotak besar yang diikat dengan tambang dan itu isinya semua busana milik istrinya Lars Thorwald. Bukan tubuh seseorang yang Jeffrey kira. Karena tidak mau mengganggu Jeffrey dan Lisa, Doyle pergi dan memutuskan untuk tidak lagi menyelidiki keluarga Thorwald. Jeffrey dan Lisa melihat tetangganya. Ada seorang pianis yang terlihat sedih walaupun sedang berada di sebuah pesta. Ada wanita penari balet yang sedang tidur sambil berlatih balet. Dan ada wanita yang kesepian membawa seorang laki-laki ke apartemennya. Terlihat laki-laki tersebut hanya ingin kenikmatan sementara, bukan hubungan serius. Sehingga dia mengusir laki-laki tersebut. I wonder if it's ethical to watch a man with binoculars and a long focus lens. Jeffrey mulai putus asa. Dia pikir ini sangat tidak etik. Tidak sopan melihat hidup seseorang lewat jendela. Bagaimana jika perkataan detektif Doyle benar dan firasat Jeffrey salah? Lars Thorwald bukan seorang pembunuh. Ketika sedang asik dengan Lisa, Jeffrey dan Lisa mendengar wanita berteriak.
Ternyata wanita tersebut berteriak karena anjingnya dibunuh dengan cara dicekik di halaman Lars Thorwald. Tetapi sayangnya tidak ada bukti jelas siapa yang membunuh anjing tersebut. Tetapi menurut Jeffrey, yang membunuh anjing tersebut adalah Lars Thorwald. Hanya satu orang yang tidak melihat ke jendela, Lars Thorwald. Sementara tetangga lainnya mengecek suara teriakan dan kondisi anjing tersebut. Stella datang dan mencoba untuk membantu Lisa dan Jeffrey memecahkan kasus ini. Terlihat Lars Thorwald sedang membersihkan dindingnya. Menurut Stella, itu dikarenakan puceratan darah sehingga pria tersebut membersihkan dindingnya. Jeffrey sadar akan sesuatu. Dia tiba-tiba tahu kenapa Lars Thorwald membunuh anjing tetangganya. Ketika melihat tanaman milik Lars Thorwald, Jeffrey melihat ada 2 bunga yang ukurannya tidak setinggi kemarin. Sejak kapan hanya dalam 2 minggu, tumbuhan bisa tumbuh tinggi? Karena jika tumbuhan ingin tumbuh tinggi, setidaknya butuh waktu sekitar 1 bulan. Berarti tumbuhan tersebut telah dicabut dari tanah dan ditanam kembali. Menurut Jeffrey, ada sesuatu yang dikubur di situ. Mayat istrinya Lars Thorwald. Tetapi menurut Stella, tidak semua tubuh mayat istrinya dikubur di situ. Karena halamannya cukup kecil. Tebakan Stella, Lars Thorwald memutilasi tubuh istrinya, lalu mengubur bagian-bagian dari tubuhnya ke berbagai tempat di kota ini. Salah satu tempatnya yaitu di halaman tumbuhannya. Mereka melihat Lars Thorwald bergegas untuk pergi dari apartemennya. Maka dari itu Jeffrey mempunyai ide. Dia menulis pesan anonimus di kertas lalu menyuruh Lisa untuk taruh pesan tersebut di depan pintunya. Pesannya berisi, "Apa yang telah kamu lakukan kepadanya?" Pria tersebut mendapat pesannya dan terlihat dari reaksinya, dia sedikit panik. Jeffrey menelepon Lars Thorwald untuk mengkonfirmasi apakah dia mendapatkan pesannya. Lalu Jeffrey mengajak Lars Thorwald untuk melakukan pertemuan di bar dekat Hotel Albert. Jeffrey mengancam Lars Thorwald, jika dia menolak untuk melakukan pertemuan, maka Jeffrey akan menelepon polisi dan memberitahu mereka tentang istrinya. Karena itu pria tersebut langsung pergi ke bar dekat Hotel Albert. Sementara Lars Thorwald pergi, Stella dan Lisa pergi ke bawah untuk menggali tanaman milik Lars Thorwald untuk mengecek apakah benar ada mayat atau tidak. Tetapi karena tidak ada waktu untuk menggali tanah tersebut sampai dalam, Stella memutuskan untuk kembali, sementara Lisa malah pergi ke atas dan masuk ke apartemen milik Lars Thorwald. Lisa mengecek tas milik istrinya Lars Thorwald. Ketika dicek, semua perhiasannya hilang. Karena panik, takut Lisa kenapa-napa, Jeffrey langsung menelepon polisi untuk datang ke sana untuk menyelamatkan Lisa. Lars Thorwald datang dan Lisa ketahuan. Lisa tidak dibiarkan pergi olehnya. Karena itu Lisa teriak dengan memanggil Jeffrey untuk menolongnya. Tetapi untungnya polisi datang. Ketika polisi datang, terlihat Lisa tidak mencoba untuk melaporkan Lars Thorwald. Karena Jeffrey tahu bahwa Lisa merupakan wanita yang pintar, dia tahu Lisa pasti mempunyai rencana untuk keluar. Terlihat Lisa menunjukkan sebuah cincin milik istrinya Lars Thorwald. Bertanda ada sesuatu yang tidak beres, karena tidak mungkin seorang wanita melepaskan cincin pernikahannya. Tetapi Lars Thorwald melihat apa yang Lisa lakukan. Dia langsung melihat ke jendela, menatap Jeffrey dan Stella. Jadi sekarang Jeffrey sudah ketahuan. Turn out the light, he's seen us. Lisa dibawa oleh polisi. Karena itu Jeffrey menyuruh Stella untuk menjamin Lisa keluar dari penjara dengan membayar polisi sejumlah uang. Jeffrey langsung menelepon Doyle. Dia memberitahu Doyle bahwa Lisa keluar membawa barang bukti, yaitu cincin pernikahan istrinya Lars Thorwald. Dia juga memberitahu bahwa anjing tetangganya mati dibunuh oleh Lars Thorwald karena telah mengorek kebun miliknya. Jadi anjing tersebut mengendus sesuatu di kebun milik Lars Thorwald dan berusaha untuk mengorek tanahnya. Bertanda ada sesuatu yang dikubur di sana. Doyle mulai percaya sama Jeffrey. Maka dari itu dia bersama dengan bawahannya pergi ke TKP untuk mengecek apartemen serta kebun milik Lars Thorwald. Sementara Jeffrey mendengar ada seseorang yang mencoba untuk menerobos masuk ke apartemennya. Dia langsung mengambil kameranya dan bersiap-siap untuk memotret siapapun orang tersebut yang mencoba untuk menerobos masuk. Ternyata orang tersebut adalah Lars Thorwald. Dia bertanya ke Jeffrey, apa yang Jeffrey mau? Apakah uang? Jeffrey tidak melontarkan kata sedikit pun. Karena Jeffrey diam aja, Lars Thorwald mencoba untuk mendekat. Semakin mendekat, Jeffrey memotret Lars Thorwald dengan kamera dan flashlightnya yang begitu terang. Karena kesal, dia langsung menghantam Jeffrey dan mencoba untuk menjatuhkannya dari jendela.
Jeffrey berteriak minta tolong ke Lisa dan Doyle. Mereka mendengar teriakan tersebut sehingga Jeffrey berhasil diselamatkan dan Lars Thorwald berhasil ditangkap. Creel, give me a 38. Gee, I'm proud of you. Yeah. He said the dog got too inquisitive, so he dug it up. Ternyata selama ini firasat Jeffrey benar. Lars Thorwald menguburkan sebagian tubuh istrinya di kebun miliknya, dan sebagian lagi berada di sebuah kali bagian timur. Perjuangan Jeffrey bersama dengan Lisa untuk melontarkan kebenaran tidak sia-sia. Lars Thorwald berhasil ditangkap. Dia mengaku telah membunuh istrinya dengan memutilasi bagian tubuhnya dan disembunyikan di berbagai tempat. Akhir dari film ini terlihat wanita kesepian akhirnya menemukan laki-laki yang menganggap dia serius, yaitu seorang pianis tetangganya Jeffrey. Suami dari penari balet akhirnya pulang setelah melayani negaranya dengan berperang. Pemilik anjing yang Lars Thorwald bunuh mempunyai hewan peliharaan lagi. Dan Jeffrey sekarang bukan cuma satu kakinya aja yang diplester, tetapi dua-duanya karena kejadian semalam. Terlihat Lisa sedang menemani Jeffrey sambil membaca sebuah majalah model. Dan sekarang terlihat Jeffrey sudah tidak lagi melihat jendela untuk melihat tetangganya. Rear Window merupakan salah satu film klasik favorit gue. 9/10 untuk film ini. Menurut kalian gimana? Apakah ceritanya menarik atau biasa aja? Komen di bawah. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih guys dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.